Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD diikuti oleh 202 peserta yang lulus seleksi administrasi dari total 666 pelamar. Dari tes ini, Unhas memilih calon dosen untuk mengisi 174 formasi di 133 program studi. Proses seleksi ini menjadi salah satu langkah strategis Unhas dalam mencari calon dosen non-PNS tetap yang memiliki kualitas setara dengan PNS. Hasil tes seleksi kompetensi dasar SKD ini akan diumumkan pada 7 November 2024. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap seleksi kemampuan bidang atau SKB yang diadakan mulai 8 hingga 19 November dengan pengumuman kelulusan akhir pada 22 November 2024. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum, menegaskan komitmen Unhas dalam merekrut dosen berintegritas tinggi yang siap berkontribusi pada kemajuan Universitas Hasanuddin. Kegiatan hari ini adalah salah satu proses dalam rangka rekrutmen dosen tetap Universitas Hasanuddin dengan status tetap ya, jadi namanya non-PNS tetap. Non-PNS tetap ini berdasarkan statuta Universitas Hasanuddin itu setara dengan PNS, ya seperti itu. Jadi hari ini adalah tes SKD. Jadi sebelumnya di tanggal 25 Oktober yang lalu kita sudah membuat pengumuman rekrutmen, lalu kemudian mendaftar kemudian pendaftaran, lalu kemudian seleksi administrasi. Yang lolos seleksi administrasi hari ini tes SKD, lalu kemudian lanjut nanti ada namanya SKB. Seleksi kompetensi bidang, lalu kemudian nanti masih ada TOEFL, tes TOEFL, TPA, terus ada micro teaching ya, kemudian juga ada wawancara, lalu nanti terakhir pengumuman akhir itu direncanakan pada tanggal 25 November bulan ini. Salah seorang peserta tes SKD menyampaikan pengalamannya mengikuti tes tahun ini yang sudah menggunakan teknologi terbaru dan memberikan kenyamanan lebih baik dibanding tes sebelumnya. Kalau SKD ini kan baru pertama kali di Unhas, karena saya juga dulu tahun 2022 pernah ikut, tapi sistemnya yang sistem masih manual yang bulat-bulat. Sekarang SKD, tingkat kesulitannya mungkin karena juga dulu pernah ikut CPNS, mungkin agak sedikit lebih sulit ya dibandingkan. Tapi secara fasilitas jauh lebih nyaman dibandingkan yang dulu, karena yang dulu ruangannya mungkin tidak seperti sekarang ya, kita disekat-sekat dan kalau dulu agak rapat, terus nyaman karena ber-AC. Ditambahkan Prof. Farida, melalui rekrutmen ini, Universitas Hasanuddin berupaya mendapatkan sumber daya manusia yang tak hanya berkompetensi, tapi juga memiliki komitmen dan integritas untuk membangun masa depan Unhas sebagai world class university. Andi Putri Naja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.